Lord Suroso, salah satu orang yang sering banget nongol di beberapa film-film Hidayah FTV. Tentunya sebagai orang yang jahat. BTW film ini bisa kalian tonton langsung di YouTube ya, karena pihak yang punya film ini kayaknya mengupload semua episodenya di YouTube yang ya tentu mereka bakal dapet cuan dari iklan YouTube itu. Nah, kenapa kok bisa dipanggil Suroso? Kalau tidak salah ya, salah satu episode memang dia ini memerankan seseorang yang bernama Roso atau Suroso. Padahal kalau kita tonton episode-episode Hidayah lainnya, banyak loh karakter-karakter yang dia perankan seperti Nasrul si rentenir, Apak si tukang mabok, Sarbini si tukang judi, sampai Basrul orang kaya karena pesugihan dan lain-lain. Tapi ya tentu dari semua itu yang paling terkenal adalah Suroso si tukang fitnah. Karena aktingnya yang sangat menjiwai sebagai orang yang jahat, banyak orang yang mulai mereupload atau ngeklip momen-momen kocak dari Suroso yang sampai rame banget jadi bahan lelucon netizen. Nah, karena itu gua mau bahas semua kelakuan jahat Suroso paling di luar nalar. Dan yang pertama adalah bikin orang ngaji mabok. Gak tau apa yang dipikirkan sutradaranya. Di episode ini ceritanya si Roso menjadi seorang hamba desa yang sudah lelah menunggu 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi sehari-hari hal yang dia lakukan adalah hanya minum-minum sampai mabok. Nah, Suroso yang pemabuk ini akan diazab kalau nanti jenazahnya bakal dikuburin oleh orang-orang mabok. Dan nanti batu nisannya bakal diganti sama botol minuman. Entah narkoba jenis apa yang dipakai sutradara film ini. Kok bisa bikin cerita seabsurd ini gitu loh. Nah, ada satu momen yang paling kocak menurut gua, dimana satu geng-gengannya Suroso ini lagi mabok semua ceritanya dan punya rasa benci sama para orang-orang yang di pengajian. Ada satu niat jahat yang dilakukan Suroso, yaitu mencampur makanan di pengajian itu dengan sebuah pil yang nanti bisa membuat semua orang di pengajian itu jadi teler atau mabok. Mau jalan juga. Bagaimana rasanya mabok? Enak. Gua nggak tahu apa yang bisa diambil hikmahnya dari episode ini. Wong ceritanya aneh banget kayak gini gitu loh. Ngeracunin bocah-bocah pakai tai ayam. Di episode ini Suroso jadi orang yang jahat tapi istrinya baik hati. Nah, pas istrinya sakit, Suroso marah ke tetangganya kenapa nggak jengukin istrinya. Nah, cara dia membalas semua kelakuan tetangga-tetangganya itu bener-bener nggak ngotak. Jadi dia ngambilin tai ayam yang nanti bakal dia campur sama kue yang akan dikasih ke anak-anak tetangganya. Nah, disitulah anak-anak tetangganya keracunan semua gara-gara Lord Suroso. Dengan kalimat terakhir, halal haram, gua hantam buat menang. Rosok mau dilawan, halal haram, gua hantem buat menang. Tapi kalau dipikir-pikir ya, walaupun Suroso ini jahat ya, dia melakukan semua itu karena sayang sama istrinya sendiri loh. Kayak mungkin Suroso ini bisa jadi tipe cewek-cewek sekarang nggak sih? Bayi sakit suruh ke rumah sakit. Masih di episode yang sama, Suroso si tukang fitnah. Sebenarnya apa yang dibilang sama Suroso ini kagak salah loh. Iya dong, orang sakit ya ke rumah sakit gitu, masa ke warteg. Jadi gini, ceritanya Roso ini lagi musikan pakai speaker yang suaranya bisa bikin budek. Sampai tetangganya pun yang punya bayi ikut keganggu. Nah, bapak si bayi yang nangis ini datang ke rumah Roso lah, gara-gara kelakuan Roso yang berisik. Tapi pas dia protes ke Roso kalau bayinya sedang sakit. Urusannya apa? Anak lo sakit? Ame radio dikecilin. Urusannya apa? Ini bang, berisik. Lu goblok bego lu. Dijawab sama Suroso, simple banget coy. Coba kalau kalian pikir-pikir lagi, bener kan kata-kata dia? Bayi sakit, ya dibawa ke dokter gitu. Ngapain malah ke rumahnya Suroso ah? Ngeski di istri tetangga tapi minta pahala. Nah, ini mungkin paling terkenal nih. Di episode yang sama lagi nih, jadi tukang fitnah. Suroso kan sempat membuat suami orang di penjara gitu, gara-gara diadu domba. Nah, ketika melihat istri dari suami yang di penjara itu, dia birahilah sampai akhirnya ada adegan pembuahan manusia. Nah, istrinya yang tahu akhirnya marah, tapi acting marahnya itu kayak kagak niat, cok. Akhirnya dia malah ceramahin si Suroso. Lu pikir lu Naruto bisa ceramah no jutsu? Apalagi sama orang yang kayak Suroso ini. Dibaleslah sama Suroso dengan bilang, dosa-dosa apa? Kan gua nemenin dia kesepian. Harusnya dapat pahala. Dosa apanya? Kan gue nemenin dia kesepian. Ya gue harus dapat pahala. Udahlah istri orang diperkaos, bisa-bisanya minta dapat pahala gitu. Mukulin Pak Ustadz, RT, sampai lurah. Ini adalah momen man of the man bro. Bagaimana seorang pria sejati menyelesaikan masalah ya gelut. Jadi gini, setelah semua kekacauan yang dilakukan oleh Suroso, akhirnya Pak RT-nya yang turun tangan lah. Tapi nggak mungkin kan kalau Pak RT ini datengin Suroso sendirian gitu. Itu sama aja nyari mati. Nah, Pak RT ini datanglah bawa Ustadz sama Pak Lurah. Ini RT juga agak tolol juga sih menurut gua ya. Kenapa yang dia bawa itu Ustadz sama Lurah?
kenapa kagak bawanya polisi gitu? Oh mungkin kalau bawa polisi harus ada uang pelicinya, jadi dia nggak bawa. Kayak negara Zimbabwe biasalah. Tapi karena Suroso ini sudah emosi ya, didatengin bapak-bapak kayak Ustadz, RT, lurah gitu-gitu. Suroso tanpa banyak bacot langsung ngajakin mereka semua berantem anjing. Udah kayak nonton fight scene anime di sini, Cok. Gak mau bayar cewek. Nah ini adalah perkataan Suroso yang menurut gua paling tai juga nih. Jadi di episode ini Suroso ceritanya jadi seorang preman. Gila, kagak ada yang berani sama preman seperti dia. Suatu malam pas dia lagi party, dia dapet cewek lah dan diajakin skidi papap. Tapi ya namanya Roso ya. Pas cewek ini minta bayaran, sama Suroso dijawab kalau dia udah bayar pakai lendir. Ditambah lagi ya, dia bisa-bisanya bilang kalau semua pelacur gak bisa sembarangan tidur sama dia. Dan cewek itu harus merasa beruntung. Kayak what the fuck man. Mana sekarang abang harus bayar? Kan gue udah bayar lo pakai lender. Nggak semua pelacur bisa tidur sama gue. Gue milih-milih. Apalagi pelacur kelas murahan kayak lo. Ngeski di anak orang padahal baru aja digugurin. Nah di episode yang sama seperti sebelumnya jadi preman. Jadi si Suroso ini nggak sengaja, gua nggak tahu ya ngehamilin cewek itu bisa disebut sengaja atau enggak gitu. Ya intinya setelah dihamilin Suroso nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dia mintalah buat cewek itu gugurin kandungannya. Setelah digugurin dikasih peringatan tuh 1 bulan jangan di skidi papap. Tapi ya namanya Suroso, mana tahan gitu. Belum juga 1 minggu, udah di skidi lagi sama Suroso. Maksud gua kayak kepikiran aja ini sutradara buat nulis cerita kayak gini. Elah bro. Abang nggak boleh, abang ingat nggak apa kata dukun beranak itu, bang? Udah lah. Abang. Udah tahan nih. Nendang orang yang lagi pakai tongkat. Nah kalau tadi jadi preman, kali ini kita pindah si Suroso jadi seseorang yang melakukan pesugihan. Jadi dulu Suroso ini hidupnya susah banget coy. Dia kerja jadi kuli tapi kerjaannya ditolol-tololin doang sama bosnya. Singkat cerita, pas dia sudah kaya karena pesugihan, dunia terbalik nih. Nasib dari mantan bosnya yang sekarang ini sangat menderita. Sampai dia ini rela mendatangi Suroso buat minta kerjaan. Tapi ya namanya Suroso, dijawabnya tai banget coy. Kalau kerjaan gua nggak ada, tapi kalau buat ngerjain lu, gua bisa. Kalau kerjaan buat lo, gua nggak ada. Tapi kalau buat ngerjain lo, gua bisa. Ngejual anak sendiri dengan harga 15 juta. Wah ini gila banget sih. Dari semua kelakuan Suroso menurut gua ini yang paling biadab. Jadi kita pindah ke episode Suroso menjadi seorang penjudi dengan nama baru yaitu Sarbini. Dimana bisa-bisanya dia membuat sebuah rumahnya untuk menjadi sebuah tempat judi. Tapi ya gimana, karena dia judi kalah terus ya. Hutang dia kan jadi banyak. Sampai salah satu bos dia yang orang Cina. Gua nggak tahu kenapa sutradaranya milihnya orang Cina gitu. Mana ngomongnya itu ada Mandarin-Mandarinnya lagi, kayak what the fuck bro. Nah solusi dari hutangnya Suroso ini adalah dia nawarin anaknya sendiri yang masih perawan ke orang kaya tersebut. Ini Suroso jadi bapak gila banget nih. Singkat cerita, pas momen bosnya mau gituan sama anaknya Suroso, anaknya hilang. Dan lu tahu reaksi bosnya gimana? Hong, anakku kabur Hong. Anakku kabur. Iya, lu orang mau cipo sama Oe ya? Ini si Cina malah ngira kalau Suroso mau cipokan sama dirinya. Kayak what the fuck bro. Nyuruh istrinya sholat biar doain dia menang judi. Masih di episode yang sama, entah apa yang terjadi ya. Kenapa Suroso ini selalu saja punya istri dan anak yang selalu taat agama. Tapi kelakuan Suroso kayak iblis gitu. Di adegan ini pas Suroso bilang kalau rumahnya ini akan dijadikan tempat judi, reaksi istrinya ya cuma istighfar doang sambil pelongo-pelongo. Terus daripada cuma diem, Suroso nyuruh istrinya buat sholat sambil doain dia agar bisa menang judi. BTW di sini ada adegan yang agak aneh juga nih. Kenapa pas anaknya ini denger rumahnya mau dijadiin tempat judi sama suruh minta doa agar menang judi, dia nyebutnya itu Masya Allah loh. Masya Allah pak, bapak udah keterlaluan. Ini siapa dah yang bikin naskah dialognya? Kayak ngawur banget anjir. Tapi ya terlepas dari itu semua, walaupun bisnisnya Suroso ini agak menyimpang, dipikir-pikir beliau tetap ingat untuk menafkahi anak dan istrinya tanpa peduli omongan tetangga. Pengemis pekerjaan profesional. Jadi di episode ini yang ceritanya Suroso jadi bos buat anak-anak pengemis, sedang memotivasi anak-anak agar bisa semangat kerja. Ya sebelum Timothy Ronald ada di internet, kita sudah punya seorang motivator yaitu Lord Suroso, di mana Suroso menyuruh anak-anaknya agar bisa acting biar bisa mendapatkan rasa iba dari orang-orang sehingga mau ngasih duit ke pengemis seperti mereka.
Soalnya yang namanya mengemis itu salah satu pekerjaan profesional. Jadi lo nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah minder untuk melakukannya. BTW, Suroso bilang kalau grup pengemis mereka ini harus bisa jadi yang terbaik. Lah, berarti ada grup pengemis lainnya selain miliknya Suroso apa gimana nih ya? Tapi ya walaupun gitu, sejahat-jahatnya Suroso, di episode ini dia tidak pernah memberikan makan gratis ke anak-anak sampai keracunan. Ya, kalau kita bicara Suroso sebenarnya masih banyak banget sih adegan-adegan Suroso yang paling what the fuck dan di luar nalar. Menurut kalian mana nih episode-episode Suroso paling absurd lainnya? Tulis ya di kolom komentar. Thank you yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita lanjutin di episode video lainnya guys.